Dongle DAC dari Avul emangnya ada? Ada nih bro. Kenalin Avul Snowy Night. So, daripada penasaran, langsung aja kita bahas. Let's go. Halo guys, jumpa lagi sama gue Johan, dan di depan gua ini sudah ada namanya si Avul Snowy Night, dimana di sini lo bisa lihat gede banget tampangnya. Avul mengeluarkan dongle DAC untuk pertama kalinya yang diberikan nama Snowy Night guys. Dan ya, tanpa basa-basi, daripada lo penasaran, mendingan kita langsung aja ngebuka mengenai isian dari si Avul Snowy Night ini. Let's go. Nah, ini adalah tampilan box depan dari si Avul Snowy Night guys. Lo bisa lihat di sini, ini sorry banget, ini bukan gua yang ngebuka. Jadi ini gue dapet pinjaman dari Om Sebastian Sound Dignity, yang dimana Om Sebastian itu ngasih gua icipan dongle DAC baru dari Avul. Dan ini sih baru pertama kali gua buka. Jadi ini adalah video mengenai kesan dari si Avul Snowy Night ini ya bro ya. Dan lo bisa lihat di atasnya sini hanyalah ada tulisan Snowy Night, dan lo bisa lihat di bagian atasnya juga tulisan USB Lossless Transmission Technology, dan ada tulisan namanya Avul Audio Engineering. Dan di sini diberitahukan mengenai gambaran dari si Avul Snowy Night-nya, dan nanti bakal gue lihat ya. Ini bener-bener aksen dia punya desain ini bener-bener cakep banget kalau menurut gua. Di bagian samping sini hanya tulisan Made in China, dan di bagian sampingnya juga hanya tulisan Avul, atas bawah nggak ada apa-apa. Bagian belakangnya ini adalah mengenai spesifikasi mengenai si Avulnya sendiri. Avul ini tuh menggunakan namanya dual DAC CS 4198, yang dimana di sini outputnya itu ada hanya dua saja bro, 3,5 mm dan 4,4 mm ya, lo bisa lihat di sini. Oke, nah ini lebih jelas. Dan sekedar informasi saja, kalau ini outputnya bisa hingga 300 mW bro ya, dan lo bisa lihat di sini ya, ini mengenai spesifikasi mengenai si Avul Snowy Night-nya. Dan tanpa basa-basi, daripada kita membahas mengenai spesifikasi, mendingan kita langsung aja buka isian dalamnya. Dan lala, ini adalah dongle DAC masih baru banget, masih kayak fresh tau ngasih lo, sumpah. Dan di sini kita disambut oleh nama tulisan Avul seperti ini, dan ya kita langsung disambut juga dengan namanya tanggal pembuatan dari si Avulnya sendiri ya bro ya. Dan di sini namanya instruction manual. Oke, nah seperti ini instruction manual. Dan wow, saat kesan pertama kali gua buka ini menarik perhatian gua sekali bro ya, dimana di sini kita diinfokan mengenai dongle DAC-nya, bener-bener cakep banget. Dan juga di sini tuh kayak ada gambar mengenai salju-salju gitu lah ya. Dan ini tuh warnanya hitam, menandakan kayak lagi malam lah, makanya dinamakan Snowy Night ya. Dan di bagian atasnya di sini adalah lubang output USB Type C. Di bagian sininya itu tidak ada apa-apa, hanya bagian LED indikator, tulisan Avul Audio Engineering, dan di bagian bawahnya ini ada lubang output 3,5 mm dan 4,4 mm. Di bagian sampingnya tidak ada apa-apa, dan di bagian kanannya ini ada volume up dan volume down saja bro ya. Dan yang gue suka adalah si Avul ini tuh memberikan namanya C2C-nya atau kabel untuk penghubung ke HP kitanya itu bener-bener premium sekali bro. Lo bisa lihat lah ya, ini bakal gue bahas aja nanti ya ke depan di desain and build quality. Tapi ini bener cakep banget, dan ini kelengkapannya juga cukup oke. Dia ngasih namanya penutup USB Type C seperti ini. Ya walaupun kalau dongle DAC tidak terlalu istimewa banget sih bro, tapi ya is oke lah, dia tidak ngasih case atau apapun lah ya. Jadinya ya untuk bagian packaging di sini bisa gue kasih skor nilai ya 7 dari 10 saja bro. Dan lanjut kita bakal membahas mengenai design and build quality. Let's go. Nah, di sini lo bisa lihat ya bro ya, untuk bagian yang gue suka adalah mengenai build quality dari si Snowy Night-nya. Di bagian tadi sudah gue sebutkan mengenai samping-sampingnya, dan di belakangnya hanya tulisan Snowy Night dan tulisan 32 bit, 768 kHz, dan DSD 256 saja bro. Yaitu mengenai spesifikasinya sih secara singkat lah ya. Tapi yang gue suka kenapa harus ada namanya tulisan 356 gini-gini. Kalau tulisan Snowy Night aja masih is oke lah ya, masih bisa gue acceptable.
Dan ya oke, untuk bagian namanya build quality dari si dongle DAC dari si AFUL-nya ini menurut gua premium sekali. Dan ini desainnya itu mengingatkan gua pada Moondrop River 2 ya bro ya, dimana di sini bisa lihat kayak melengkung gitu. Dan ya ini ngingetin gua banget sama si Moondrop River atau Moondrop River 2 ya, seingat gua. Dan ya ini menurut gua pribadi bahannya solid ya. Dia punya volume down atau tombol yang bisa dipencet ini tuh nggak kopong bro, bener-bener kayak padat banget dan bener-bener presisi sekali. Gue cukup suka dengan namanya si AFUL Snowy Neck-nya ini ya. Dan yang paling gue cukup wow adalah di bagian situsinya yang bener-bener premium abis. Di sini tulisannya AFUL Acoustic. Dan kabelnya ini sudah di sleeving dan dia punya bahan ini sudah benar-benar mantap ya bro ya. Bukan kabel situsi abal-abal sumpah. Yang gue suka lagi adalah di informasinya saja bro. Nih lo bisa lihat tuh. Kapan lagi lo bisa ngelihat namanya? Nih, lo kapan lagi bisa ngelihat namanya? Informasi yang sesimpel ini tapi membantu lo dalam dunia audio perdonggelan bro. Lo bisa lihat dia ngasih info ini OTG in dan di sini adalah tulisan OTG out ya. Dan lo bisa lihat juga di sini bentukan USB Type-C-nya benar-benar kokoh banget. Di gua suka sekali. Untuk namanya desain and build quality untuk si AFUL Snowy Neck ini bisa gua kasih skor nilai 9 dari 10 ya bro ya. Dan ya lanjut aja. Kita bakal membahas mengenai sound quality dan juga detail mengenai si AFUL Snowy Neck-nya ini. Let's go. Oke guys, untuk si AFUL Snowy Neck-nya ini lo bisa lihat nih bener cakep banget. Dan saat gua mendengarkan di sini tuh gua memakai chance namanya si Aune AR5000 ya bro ya. Nah ini Aune AR5000 dan lo penasaran impresinya kayak apa? Tonton video ini sampai habis. Let's go. Oke guys, kita informasi. Saat gua mengetes si AFUL Snowy Neck ini, itu gua menggunakan namanya headphone gua Aune AR5000 ya guys ya. Dan ya, lo tau gak? Kata pertama yang saat gua ngetes itu kata pertama yang gue ucapin apa? Enak, serius. Suara yang dihasilkan itu adalah netral smooth, dimana dia tidak terlalu banyak perubahan, tapi memberikan suatu imaging yang cakep dan tingkat kebersihannya juga cukup menurut gua wow lah ya. Tapi ada beberapa kekurangan dan ada beberapa kelebihannya juga yang dimana nanti bakal gue jelaskan di belakang. Dan gue bakal menjelaskan terlebih dahulu mengenai sound quality dari si AFUL Snowy Neck-nya ini. AFUL Snowy Neck-nya ini untuk sisi low-nya ini tuh tidak terlalu banyak perubahannya bro ya. Jadinya saat gue memakai si AFUL Snowy Neck ini, low yang diberikan tuh tidak terlalu banyak perubahan. Jadinya hampir terkesan tidak ada perubahan, tapi menjadi lebih gesit toh nggak lo? Low yang diberikan tuh menjadi lebih gesit dan juga lebih rapi, lebih bersih dan tidak terlalu dalam ya bro ya. Jadinya kayak lebih agak lumayan aman lah untuk low-nya ini. Untuk low bisa gue kasih skor nilai ya 7 dari 10. Dan lanjut ke bagian mid. Mid-nya ini cenderung rada sedikit maju bro. Dimana suara mid yang dihasilkan baik vokal female dan vokal male ya bro ya. Dia ini smooth, santai. Jadinya kalau untuk lo ngejar low yang mid yang ngedip atau mid bass itu nggak bakal dapet ya bro ya di sini bro. Jadinya untuk si AFUL Snowy Neck kayak ini, kalau lo mau coba bagian midnya atau mid yang maju nyantai ya kan yang las gitu, kayak bebas lepas itu, nah ini pilihannya bro, AFUL Snowy Neck. Untuk mid ini bisa gue kasih skor nilai 8 dari 10. Dan lanjut ke bagian high. High dari si AFUL Snowy Neck ini itu ya seperti yang gue sudah bilang, dia ada filternya ya, ada beberapa macam filter. Dari dimana ada filter yang dimana itu menambahkan sisi high dan juga sisi low-nya juga tadi ada sih. Tapi kalau saat gue cobain pas awal-awal, ini tuh kesannya adalah high yang biasa aja. Tidak terlalu istimewa tapi tidak memberikan kesan kayak kopong ke suatu chance lo bro. Jadinya kesannya kayak ya udah mengalir gitu aja bro untuk bagian high-nya. Tidak terlalu banyak signifikan, jadinya untuk bagian high ini bisa gue kasih skor nilai ya 7 dari 10. Dan untuk bagian teknikal ini yang paling gue suka sebenarnya bro. Untuk bagian teknikal dari si AFUL Snowy Neck-nya ini cakep banget serius. Pemisahan layering bersih, depth dapet, 3D imaging-nya dapet, layering-nya dapet. Jadi menurut gue untuk si AFUL Snowy Neck ini
Ini dongle DAC yang benar-benar lo patut banget untuk lo pikirin pas beli sih, sumpah gua nggak bohong. Dan juga yang paling gue cukup impress adalah di kebersihannya. Gua tadi pas dengerin pakai pakai Aune AR 5000 gua, entah kenapa kayak bersih banget bro. Gua kayak hampir nggak mendengar ada suara noise. Mungkin kuping gua lagi ngaco, tapi gua hampir nggak ada mendengar suara noise, sumpah dah. Dan ya, saat gue cobain si full snowy neck ini, gue bener-bener suka banget, gue cukup suka. Dan untuk bagian teknikal ini bisa gue kasih skor nilai 8,5 dari 10. Dan gue bakal bahas mengenai kelebihan dan kekurangannya terlebih dahulu ya bro ya. Dimana full snowy neck ini itu ada beberapa cara jadinya ya seperti ini bro ya. Dia ini sebenarnya ada lampu indikator ya. Ini ada lampu indikator ini, lampu indikator ya, lo bisa lihat. Nah, tapi lampu indikatornya ini itu bisa tapi sih menjelaskan beberapa hal penting lah. Nah, ini bakal gue zoom. Nah, dimana untuk ini gue bakal menjelaskan secara fitur lah ya. Dimana lo kalau misalkan ngaktifin namanya fitur high gain atau low gain itu, lo pencet aja nih bagian plus dan minnya ini tuh satu kali aja bro ya. Jadi seperti ini tak. Jadi pas dia ngeklik sekali itu sudah masuk ke namanya mode high atau ke low gain bro. Dan yang paling gokil itu sebenarnya di bagian filternya sih. Dimana kalau filternya itu lo pencet aja volume up dan volume down-nya ini sekitar 1 detik kayak gini. Nah sampai kayak kedip gitu ya, lebih lama dibandingkan yang tadi. Ini gue bakal lihat nih. Tuh dia bakal kedip gitu ya kan ya, kedip kayak warna putih. Tapi yang gue bingung adalah dia nggak memberitahukan ini filter nomor 1, filter nomor 2, filter nomor 3. Jadi kayak ya gue tadi nggak tahu ini filter nomor berapa. Beda hal sama kayak si Hidis yang dimana kalau setiap filter itu dikasih warnanya. Jadinya ya ngegampangin kita sih bro. Saat kita review seperti ini tuh ngegampangin kita. Ataupun kita lagi dengerin tuh sangat-sangat memudahkan kita lah ya. Dibandingkan kalau lu nggak pakai namanya filter. Apa sih warna LED setiap filternya lah. Dan juga yang paling gue cukup wow lagi, dia itu support namanya UAC 1.0 atau 1.0. Dimana yang 1.0 itu, ini tuh bisa dipakai untuk Nintendo Switch atau PS5 ya bro ya. Dan ya di sini ada beberapa mengenai signal lamp di sini. Sebenarnya untuk si Avo ini tuh ada macam-macam warnanya bro ya. Dan di sini bakal gue kasih lihat mengenai warna atau detail dari si Avo-nya sendiri. Lo kalau mau baca lo bisa lihat sendiri. Ini bakal gue jelasin bakal panjang banget sumpah. Dan ya seperti itu cara untuk mengaktifkan filternya dan juga untuk mengaktifkan mode low dan high gain-nya. Dan ya sebenarnya yang gue bilang ya tadi gue bakal ngejelasin kelebihan dan kekurangannya ya. Untuk kelebihannya di sini itu dia kabel C2C-nya ini benar-benar cakep banget ya karena build quality is number one. Ini build quality bagus sekali. Dongle DAC-nya dan juga USB Type-C C2C-nya ini cakep sekali. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dia memiliki lubang output 4,4 mm balance. Dia bukan single output tapi dua output ya bro ya, ada 3,5 dan juga namanya 4,4 mm. Yang ketiga ada filter untuk bisa gonta-ganti suara. Dan yang keempat ada namanya mode low dan high gain. Dan yang terakhir itu adalah dia nggak panas. Serius, gua nggak bohong cuy. Selama gua tes, selama gua coba si Avo ini, si kampret ini tuh nggak panas bro. Gua baru pertama kali cobain dongle DAC yang nggak panas ya bro. Ini bener-bener surprisingly nggak panas. Anget aja enggak loh. Padahal waktu pas gua pakai Hidis itu berapa lama tempo waktu yang sama dia sudah rada hangat. Ini sama sekali nggak hangat. Sumpah gua nggak merasakan tapi tangan gua terlalu dingin ya. Tapi ini enggak deh. Emang dia nggak terlalu hangat ya bro ya. Dan ya itu kelebihannya. Untuk kekurangannya itu sebenarnya adalah di mengenai informasi lampu indikator. Yang pertama Yang pertama adalah kurangnya informasi lampu indikator filter. Ya jadinya kalau lo pindah-pindah filter lo nggak bakal tahu. Ini filter nomor 1, filter nomor 2, filter nomor 3, 4, 5 itu nggak bakal kasih tahu. Yang kedua, powernya tidak besar atau tidak sebesar yang lo harapin. Nah, ini hanya 300 mW saja, jadinya nggak terlalu besar-besar banget. Ya, ini masanya hanya dongle DAC. Dan yang ketiga adalah bentuk desainnya yang benar-benar kayak si Moondrop Prefer banget, sumpah. Ini sebenarnya sih preferensi gue sendiri sih. Tapi maksud gue kayak build quality-nya itu kayak meniru lah, seperti itu. Dan ya, itu saja mengenai kekurangannya. Dan untuk harganya, dari si Avo
Snowy Night ini itu belum dijual di Indonesia, dan untuk di luar itu dipasang dengan harga $109,99. So, menurut kalian di bawah 1.100, di bawah $110, cuma beda satu, ya Allah, cuma beda 1 sen doang. Nah, di bawah harga menurut lo ya, di bawah 2 juta harusnya sih ya, kalau bisa segitu ya. Di bawah harga 2 juta, apakah dongle DAC ini layak? Sangat super layak sekali, karena suara yang diberikan tuh cakep, bersih, filternya juga oke, stagingnya oke. Gue suka banget emang sama sound side-nya dari si AFUS Snowy Neck ini. Dan lo nggak butuh dongle DAC ini kalau semisal lo sudah punya dongle DAC yang mungkin suaranya netral, power yang lebih besar, itu lo nggak usah ya bro ya. Ini kalau lo pengen cobain atau pengen beli dongle DAC buat lo pertama kali dengan budget di bawah 2 juta ya, bisa gua kasih rekomendasi AFUS Snowy Neck ini mungkin bro. So, itu aja. Thank you banget untuk Om Sebastian dari Sonic Nitty yang sudah kasih tip gua mengenai Snowy Neck ini. So, itu aja. Jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe. And see you next time. Dan ya, ini sumpah, ini adalah dongle DAC yang bagus dan cakep banget. Gua proud banget dengan si Avo, yang dimana dia ngebuat IM, tapi dia juga berani ngebuat dongle DAC. Dan ya, hasilnya positif di gua ya bro ya. Ya, hasilnya positif di gua. Dan ya, itu aja. And see you next time. Bye-bye.